Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat, seluruh mustami'in mustami'at Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahaya Hati Kota Wisata Batu yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini berkat rahmat Allah, karena ma'unah Allah, kita semuanya diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat Islam, sehingga mampu dan mau berjalan ke majelis taklim dalam rangka thalabul ilm, melakukan sesuatu yang fardhu, yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita, perjalanan kita sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW benar-benar memudahkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Topik pada pagi hari ini adalah lakukan 5 perkara, niscaya akan mendapatkan 5 perkara. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun dawuh, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan 5 perkara juga. Sesuai dengan passwordnya, kata kuncinya lakukan 5 perkara, niscaya akan mendapatkan 5 perkara. Jadi kalau 5 perkara kita lakukan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disediakan 5 perkara yang lain. Yang pertama, Rasulullah SAW dawuh, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Yang pertama, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang rasa syukur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan tambahnya kenikmatan. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa syukur kepada seseorang kecuali Allah menyediakan kenikmatan. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu semua bersyukur kepadaku, ya, maka niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Para bapak dan ibu yarhamkumullah, berbicara masalah syukur, syukur itu gampangannya ya terima kasih, ucapan terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Syukur bisa kita lakukan bil lisan,
dengan ucapan alhamdulillah. Jadi seseorang yang lesannya sering mengucapkan alhamdulillah itu salah satu indikator, salah satu tanda kalau seseorang itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dulu sebelum pandemi panjenengan sering silaturahim kepada para alim ulama. Salah satu kaifiyah ya, salah satu tata cara, salah satu kebiasaan yang diucapkan oleh para ulama kalau ada tamu datang, dia banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mbah tambune ku lembean apa nyangking gak ngerti. Sing penting nek ana tamu biasane para alim ulama itu mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebab tamu itu memang disertai malaikat. Tamu itu biasanya meskipun datangnya enggak ndawa apa-apa tapi berefek bisa mendatangkan rezeki. Meskipun saat itu tamunya tidak membawa rezeki, tapi di saat kesempatan yang lain itu akan mendatangkan rezeki. Makanya kebiasaan ulama-ulama sekali lagi ini banyak mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya karena apa-apa nih ya durung disalami, ya karena apa-apa nih pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Itu salah satu bentuk wujud syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh monggo kita tiru. Jadi kalau kita ingin dekat dengan ulama, ingin dekat dengan para nabi, monggo sing kata-kata syukur antairin banyak mengucapkan alhamdulillah. Kapan itu? Ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah itu bisa diucapkan ala kulli hal, atas segala tingkah, wa nikmatin, dan segala macam kenikmatan. Tadi sebenarnya kejadian apapun kita alhamdulillah. Misalnya ketabrak motor, naudzubillah ya, innalillah, selak motor ya, iku muni alhamdulillah ku ya oleh, tapi sing lazim muni istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah bisa ketabrak motor wis selamat no. Selamat mati lho, adalah selamat yo mati. Kok mau loro saken cacat seumur hidup. Jadi mati ku sing ngomong selamat sik ono alhamdulillah. Misale sikile podol situk ya sik untung alhamdulillah podol situk gak podol loro, misalnya seperti itu. Lah itulah ala kulli halinnya itu seperti itu. Nah, misalkan kita sehari-hari punya makanan yang hanya cukup dimakan secara sederhana, ya kita ucapkan alhamdulillah, karena di antara saudara-saudara kita juga ada yang tidak makan sehari. Nah, itulah sederhana alhamdulillah terus. Nah, makanya penting. Jadi kita membiasakan membaca hamdalah itu penting. Itu salah satu tanda, salah satu indikator kalau kita itu menjadi abdan syakura, menjadi seorang yang banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berlebih, terus punya mobil, rumah lebih dari satu, makanan tidak pernah kurang, apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, simpanannya banyak, di meja makan ada, di ruang tamu ada, di kulkas ada. Ini malah harus banyak bersyukur kepada Allah. Antara lain yang paling mudah yaitu banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur dengan lesan. Kemudian ada syukur yang harus kita lakukan dengan perbuatan. Apa syukur yang dilakukan dengan perbuatan? Maka seluruh aktivitas yang kita perbuat, karena kita berbuat sesuatu itu bisa karena pertolongan Allah, karena itu nikmat dari Allah. Kaki bisa bergerak, ini karena karunia Allah. Tangan bisa bergerak karena karunia Allah. Mata bisa memandang karena karunia Allah. Telinga bisa mendengar karena karunia Allah. Hampir semua kenikmatan aktivitas ini kita lakukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukurnya nggih monggo aktivitas kita itu dipakai melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur secara perbuatan itu melakukan perbuatan yang diridhoi Allah.
Nek lesan muni alhamdulillah, nek perbuatan aktivitas kita yaitu aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah ya cemburu, sing ngekeki tangan aku, sing ngekeki kuping aku, sing ngekeki moto aku, sing ngekeki sikil aku. Lah tak pengen nang maksiat kok malah digawe kemaksiatan, kayak melakukan kemaksiatan. Allah ya cemburu, ya gregeten sakjane. Cuma Allah iku sabar. Dadi dinteni tobat sampai 60 tahun, 70 tahun masih ditunggu tobatnya. Lek tobat selesai diampuni oleh Allah, ya sudah nanti surga. Tapi lek gak tobat, ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah orang-orang yang ngaji niki termasuk wujud syukur bangsa perbuatan. Sikile diklaim aku nang kaapian, mripate diklaim mlaku menuju nang majelis taklim, kupinge digawe ngrungokno majelis taklim, tangane digawe nyatet kitab, kupinge digawe ngrungokno. Niki kabeh bentuk syukur kita secara fi'liyah. Alhamdulillah. Lah kalau doanya bagaimana supaya kita menjadi orang yang banyak syukurnya? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya dungane Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita itu jadi orang yang sabar, supaya kita itu jadi orang yang syukur. Khususnya misalnya ngamuan. Lek ngamuan yang banyak doa ini. Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikan kami orang yang banyak sabar. Saburon itu artinya banyak sabar, bukan hanya sabar, banyak sabar. Wa ja'alni syakuron, ya Allah jadikan kami banyak syukur. Wa ja'alni fi aini saghira fi aini kabira, jadikan kami itu di mata kami orang yang kecil, tapi di mata manusia orang yang besar. Niku mboten sombong, masih ndonga kepingin gede di mata orang lain. Sebab di mata saya ini kecil. Nah, berarti kan tidak menyombongkan diri, tidak menganggap dirinya besar. Itulah ajaran baginda Rasulullah agar kita menjadi orang yang syukur, agar kita menjadi orang yang sabar. Kalau memiliki syukur dan sabar, ini modal untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satu konsep supaya orang bahagia, sing akeh sabare, sing akeh syukure. Syukur krono oleh nikmat, sabar krono oleh musibah. Nikmat dan musibah sarana untuk mendapatkan pahala. Jadi enak, dan itu dikagumi kita oleh Rasulullah. Wong iki muslim iki luar biasa, dikei nikmat, syukur, sehingga kenikmatan, kekayaan, jabatan itu ya sebagai pahala. Kemudian dikei musibah, diuji, penghasilannya menurun, penggaweannya angel, panenannya ditabrak banjir, sabar, musibah gitu tadi kan, ganjaran itu dikagumi oleh Rasulullah. Tapi lah dikai nikmat, foya-foya, dikai musibah, atah atuh, sabar terus. Ini nikmat dan musibah itu tidak berefek apa-apa, tidak berimplikasi ukhrawi. Pun tadi sing pertama sing kata syukur iki, nek syukur mesti nikmati ditambah kali Gusti Allah. Nikmat dunya bil maisyarah, nikmatul akhirah napa bil maghfirah. Nikmati dunya iki ya uripe apik, nikmati akhirat besok niku swarga oleh sepurane Gusti Allah. Nah, kenapa sih orang itu kok perlu bersyukur? Ini ada hadis lagi, qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'allahu bima atah. Betul-betul telah beruntung orang yang masuk Islam ya. Kemudian rizkinya cukup, wa qanna'allahu, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qanaah, sifat sederhana, sifat nerimo ing pandung dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek kula panjenengan iki siji wis agamane Islam niku anane menyerah ya iso, selamat ya iso.
Kemudian kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala cukup. Bagaimana rezeki cukup itu? Gampangane siji ora muda. Siji dina iku ana sing dipangan. Nomor telu omahe ora bocor. Niku pun cukup. Omah gak bocor, ana sing dipangan, ora muda. Iku cukup niku. Masih pakaiane siji. Ngoten niku lho, mari ngono nrimo bolak-balik mun alhamdulillah. Ngono niku wis aflah. Wis sangat beruntung. Aflah niku isim tafdil. Sangat beruntung. Dadi wong iku nek napa niku rezekine wis cukup, wis Islam. Kemudian sing penting niku lho, sing penting itu qanaah. Makanya rezeki cukup tok gak cukup. Ten mriki qad aflaha man aslama, siji masuk Islam. Nomor loro wa kana rizquka faman, rezekine cukup. Soalnya lek kepingin iku ya wis duwe motor apik ya kepingin sing luwih anyar, lek iso duwe kapal terbang. Engko lek duwe kapal terbang ya gak cukup, lek iso rekreasi nang bulan. Lha kepingine wong kaya ngoten niku. Ya. Lek rezeki cukup iki pokok sing dipangan bendina wis ana, omah gak bocor, dhewek ya ora muda. Wah iku wis cukup. Dari rezeki cukup, tapi lah gak cukup. Orang itu kan gak mau hanya cukup, pengennya kan lebih. Makanya di samping cukup, omah gak bocor, pakaian ya wis duwe, sing dipangan ono wa qanna'allahu bima atah. Memiliki sifat qanaah. Jadi qanaah iku nrimo wis dikai gaji 1.000 alhamdulillah, 1 juta alhamdulillah, 10 juta ya tambah alhamdulillah. Tapi nek gak duwe sifat qanaah niku grengseng. Kurang nek gak tahu syukur wis. Jadi sakmene duh kok mek sakmene ya badine. Biasa padahal sakmene, kok mek oleh sakmene padahal sik badi. Lah sing liya golek penggaweane angel. Makanya penting punya sifat qanaah terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu niku diparingi blonjo pinten mawon nggih alhamdulillah. Dongakno ya muga-muga barokah. Wong zaman sakmene kok blonjone sedina kok 20.000 10.000 kayak tuku klothok wis entek padine ngono. Gak kadek klothok ya nyambel korek ae sing penting ana uyah ana lombok ngoten niku. Wah sampean nyambele isine 13 brambang bawang lombok micin kayak gula ya aduh isine wis tuwa sapa pirang-pirang sampean. Oh sakjane uyah karo lombok ini wis cukup nggih. Ya niku. Nah, sing penting duwe qanaah. Monggo lek duwe akeh ya dinikmati gak apa-apa disalurkan. Tapi lek duwe nikmat iku nggih monggo dinikmati juga. Jangan kepingin yang lain sehingga kita mencari sesuatu yang tidak halal. Niku pentingin duwe qanaah. Hadis yang kedua supaya kita syukur niki nate Kanjeng Nabi dawuh tuba liman hudiya lil Islam. Jadi mangkot aflaka bener-bener sangat beruntung. Niki tuba, ya padha artine sangat beruntung. Lek cara Jawa bejo kemayangan. Liman hudiya lil Islam, orang yang diberi hidayah bisa memeluk agama Islam itu sangat beruntung. Kala a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Disediakan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar orang Islam itu. Wa kana aisu kafafan, dan kehidupannya cukup. Islam kehidupan cukup. Wa qani'a, dan dia memiliki sifat qanaah. Oh niki berarti diulang-ulang kali Kanjeng Nabi niki ya konsep bahagia. Dadi wong gak cukup barangnya akeh tapi lek gak qanaah biasa atine ora iso ayem. Qanaah itu maknanya menerima apa yang sudah dimiliki, memanfaatkan apa yang sudah dimiliki. Biasanya kan gak terima, kurang ini terus ikhtiar boleh tapi hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya qanaah itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Yo ikhtiar, wong kita itu hidup di dunia kok. Jadi Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Ojo lali kon niku urip di dunya ya golek dunya. Tapi dunya ojo digawe tujuan, dunya iku muk digawe sarana. Kangge nandi? Kangge ten akhirat. Nomor 2, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seseorang berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala sediakan dikabulkannya doa.
Dadi lek kula panjenengan iki wis dikersakno ndonga karo Gusti Allah, kita harus yakin bahwa doa kita itu terkabul. Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum. Donga sira maring ingsun, niscaya doamu akan aku kabulkan. Lah supaya donga niki diijabah kali Allah niku enten syarate. Paling boten wonten 7. Nomor 1, kita itu harus ikhlas. Al-ikhlasu fit du'a. Donga iku kudu ikhlas, gak oleh ndonga karo muring-muring, gak oleh ndonga karo pegel, gak oleh ndonga karo pameran. Krana disuting nang nangis-nangis action donga. Nah, donga ya ikhlas ridhollah. Ya, ikhlas doa. Jaluke nang Gusti Allah ikhlas, bukan karena muring-muring, bukan karena pegel wis suwe kok gak dikeki mek Gusti Allah ndongane mbek pegel, enggak oleh. Ya, ikhlas itu berdoa itu kita sekedar melaksanakan perintah Allah, bahwa doa itu diperintah oleh Allah. Diijabah enggak diijabah, wong donga iku lek ikhlas wis oleh ganjaran. Karena apa nglakoni ibadah. Jadi doa al-ibadah. Donga niki ibadah. Masih ketoke sing dijaluk gak dikeki jenengan sing malam Jumat tibaan ngopo dongane? Wa ziyaratu fi kulli sana. Kepingin nang Mekah tiap tahun ora iso, wis daftar nunggu 30 tahun yo gak berangkat tetakno. Njaluk nang Mekah setiap tahun. Apa donga iku digosok? Mboten usah. Gak usah digosok, soalin jaluk nangane Gusti Allah iku wis ibadah, meskipun kelihatannya doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Wancane pangeran gawe ilmu dorek kok astajib itu khal wal istiqbal. Di istijabah sekarang ya kena, ben nalikane masa tua ya kena, besok di kana akhirat ya terserah Gusti Allah. Sakjane wong donga iku ya wis dikeki rezeki donga niku. Dadi syaratnya siji ikhlas. Nomor 2, syaratnya donga dikabulkan Allah wa adamu syirki war riya fihi. Tidak musyrik, tidak sombong, tidak pamer. Donga digawe pameran, ndak. Tidak musyrik, ya, menyekutukan Allah, meyakini adanya suatu kekuatan selain Allah. Jadi masih mertombo. Apakah kepada dokter, apakah kepada tabib sing disebul banyune diwacana bismillah, diberkahi dengan baca sholawat, baca bismillah, air-air itu ya tetap kita yakini yang menyembuhkan itu Allah. Obat dan air itu hanya sarana, hakikatnya Allah. Tidak boleh diyakini iki krono iki, krono iki. Betul. Itu hanya wasilah. Makanya kalau melaku olahraga, alhamdulillah jamaah saya itu olahraga lahir batin. Fisiknya jenengan melawaku, sentuh kono melawaku nang etane alun-alun, kulon alun melawaku tak delok. Sehat iki, padha wong mlaku-mlaku ni. Dek ini pati oleh kesehatan rohani juga karena ngaji. Berarti sekali napa mendayung 2 pulau terlampaui ini kuis manfaati loro orang musyrik. Nomor 3 ayakunal mad'u bi sawaban muwafiqan lisyariatil islamiyah. Hendaknya apa yang kita minta itu benar sesuai dengan syariat Islam, itu mesti diijabah. Kadang-kadang mau njaluk ora bener njaluk. Anake saking pegele ditungano arek gendeng. Lho anake kok ditungano gendeng. Niki donga lho niki, kata-kata niki anjen arek gendeng dikandani gak kenek lho. Kok ndongano anake gendeng niki to niki. Lah ngono-ngono kuwi muga-muga gak diijabah, malah dhewe khilaf kok. Saking muangkele muring-muring anak-anak betik sampai dilono dalan dablek, dilono bodoh, dilono gendeng mboten angsal niku.
Anak niku napa investasi, besok niku masa depan kita. Gak oleh dikata-katain mboten saya niku mboten kantuk. Niku jenenge niku mboten muafiqun lisyariah, ndak sesuai dengan syariat Islamiyah. Ndak boleh doakan anak, ngata-ngata anak ndak baik, ndak boleh. Misal arek nang mangisan, aduh rek anakku kok ngaji ae, ngono. Nangis dianggap ngaji. Ngoten niku sae. Waduh pinter rek anakku ngaji, padahal nangis. Ya. Jadi besok jadi pinter ngaji. Niku ndongane wong tua niki ngoten. Nah, niki salah satu carane ngoten. Dadi gak oleh ndonga barang-barang sing elek. Umpamane ndongano wong elek mboten angsal. Karena kalau kita mendoakan orang lain tidak baik, ketidakbaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi sampai ndongano wong liya elek. Ndongano awake dhewe ya kudu apik, ndongano wong liya ya apik. Termasuk ndongano wong tuwa. Nek iso bendina ping 100, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor 4 syarat diterimanya doa wathiqatu billah. Percaya nang ngene Gusti Allah. Kudu percaya, ndonga iki kudu percaya nang ngene Gusti Allah, jangan ragu-ragu. Nah, ya. Nomor 5 wal yakinu bi ijabati. Harus yakin kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sekarang, entah akan datang. Bahkan ulama-ulama kuno, ulama-ulama sufi yang kuno itu gak seneng dongane diparingno nek donya ora seneng. Meskipun dongane mustajabah. Dia lebih senang kalau doanya itu nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Nah, karena dunia itu dianggap cukup, ono sing dipangan, omah gak bocor, sing digawe pakaian yo ora muda, cukup. Karena ibadah, termasuk bentuk ibadah itu doa. Semakin banyak kita berdoa, maka juga semakin panjang catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kalau doa itu terkabul. Nomor 6, hudurul qalbi asna ad-du'a. Nah, niki pun nanti kuterangaken. Dadi lek ndonga iku lek iso atine ya madhep mantep di tengah-tengah ndonga nang ngene Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai ndonga iku ngelamun utawa terlalu ingat yang kita minta. Doa itu termasuk zikir. Zikir itu intinya ingat kepada Allah. Kadang-kadang itu kita minta ndonga nang Gusti Allah tapi sing dieling-eling gak Gusti Allah. Ya Allah montor, ya Allah montor. Tapi ya Allah iki gak pati eling, sing eling montore. Ya Allah haji, ya Allah kula kepengin ndang haji, ya Allah. Allah itu masih disebut padha mbek hajine, tapi pas muni Allah gak patek nyambung hatine. Sing eling hajine. Lah, padahal yang keenam supaya doa itu istijabah hudurul qalb athna ad-du'a. Jadi hati kita menghadirkan hati kita ini ingat menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat di tengah-tengah kita berdoa. Tadi kula pesen lek saged pas wiritan, pas donga sing diilingi Gusti Allah. Jadi koyok salat, maca Quran, baca istighfar, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, sholawat. Ini sarana-sarana untuk mengingat Allah. Lafate ini ndak meliku, tapi atine disambono tengene Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nomor 7 wal azmu wal jasmu bid-du'a. Jadi memang sengaja berdoa dan tetap berdoa ya. Azmu jasmu bid-du'a. Napa ana wong ndonga gak sengaja iku. Sampe lek delok di WhatsApp iki biasa ana ya. Kabeh kana sing yaine gak teko, Pak RT kok tunggu gak gelem, marino dialeno wong Arab sik muni bahasa Arab ngomong amin amin. Lah niki si amin ya ora patek ngerti nih ya repot kan. Nah, jadi doa itu ya harus sengaja, harus niat. Ya, nah, makanya ketika doa itu diwujudkan dalam bentuk syair-syair niki hati-hati. Oleh donga iku dilagokno ya oleh, tapi aja sampai eling lagune ilingo nang Gusti Allah. Tibaan itu kayak dangdutan, kayak pop, kayak keroncong ya oleh, tapi ingat, jangan ingat syair-syair lagunya, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya awake dhewe tibaan kayak lagu-lagu ya sing diilingi ya malih syair penyanyi ini ya. Misalnya nirokno Ida Laila ya lekak lukuke sing diiling bukan penghayatan maknanya.
Padahal tadi diterangkan saat kita berdoa adalah hudur qalb athna doa. Hati kita itu harus hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita berdoa. Termasuk baca Quran, termasuk baca sholawat, termasuk beristighfar, itu menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun niku tok donga niku biasane kan pun niku pelengkap mawon. Kemudian yang ketiga, la yu'tihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang mau membaca istighfar kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan. Dadi lek ana wong gelem istighfar, ya insyaallah dosane disepuro kali Gusti Allah. Soalnya Allah wis nyediakno. Kok mek disediakno bahasane kok menyediakan. Lah istighfar dulinan kok. Ono istighfar ku wis dulinan, ora serius. Gak dielingi dosane, gak dielingi Gusti Allah. Mungkin aja kita dengan langgam-langgam tertentu, dengan nyanyian joget enak, mantuk-mantuke penak, tapi Allah gak dielingi krana lagu. Lah ini yang berbahaya. Nah, jadi tetapi kalau orang beristighfar prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia itu zat yang maha pengampun. Nah, istighfar niku sesuatu yang luar biasa. Pernah ada Al-Imam Qurtubi nate ndawaken dawuhipun Ibnu Uyainah yang menulis bagaimana ada masyarakat yang datang ke Imam Hasan Al-Basri yang mengadu permasalahannya, ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini seorang aulia, seorang wali sing mandi dungone, sing apik akhlaki, sehingga menjadi rujukan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan apapun gitu. Jadi ulama itu biasanya diminta masyarakat untuk menyelesaikan masalah apapun. Dagang gak tayu ya mulai nang ulama. Niku sing bener, sampai melayu nang gedukun dengan salah langkah. Lek minta nasihat ulama bener, gak duwe anak ya melayu nang ulama. Misalnya geger ae ya melayu nang ulama. Ini bener. Jadi ulama itu menjadi rujukan apapun. Maka di satu saat Ibnu Uyainah mengatakan Imam Hasan Al-Basri itu pernah didatangi orang, satu melaporkan tentang keadaan peceklik, kekeringan, tidak hujan-hujan. Nah, kon niki ana apa niki carane saaken masyarakat niki pun kekeringan, paceklik, banyu angel. Wados niki repot nggih. Pohon-pohonan ndak tumbuh karena nggak ada hujan. Ya napa Yai Hasan Basri? Ya ngene, masyarakat itu kerahno kok maca istighfar, maca istighfar. Mulih tamu sitok niki. Wala tamu maneh datang Hasan Basri, kula niki pun suwe urip niku nyambut gawe nggih pun tuwa menanan lek nyambut gawe, tapi kula niki sik ditakdirno fakir miskin, kula niki sangat kekurangan bendina sing kula dahar niki kurang, pakaian kula nggih suwek-suwek mboten jangkep niki. Napa carane? Oleh Imam Hasan Basri, ya bacalah istighfar. Mulih. Ada orang yang tiga lagi, kula niki mun rabi pun suwe tapi gak duwe anak. Jawabane padha, bacalah istighfar. Yang tiga ini komunikasi apa lho, kabeh istighfar kabeh. Oh, ternyata istighfar itu salah satu solusi untuk memecahkan segala problematika kehidupan. Makanya Kanjeng Nabi niki ditulung Gusti Allah soalnya isuk 100 sore 100. Ditambah lek esuk sadurunge subuh ping 100. Cek ana jerone swarga. Wong gelem maca istighfar ping 100 sadurunge subuh, insyaallah di situ ada. Jadi wong iku sono jerone swarga. Dadi antara lain ya wabil asharihum yastaghfirun. Jadi napa innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang muttaqin itu berada dalam surga yang di dalamnya mengalir air-air yang jernih. Salah satu amaliannya, cirinya orang yang muttaqin apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia beristighfar. Sadurunge subuh niku lho kurang sak menit kurang pinten niku maca istighfar ping 100. Nomor sekawan wala yu'tihi taubah illa wa qad ta'adda lahul qabul.
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang bertaubat kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan diterimanya taubat. Sapa sing gelem tobat mesti diterima tobaté karo Gusti Allah. Syaratnya taubatan nasuha. Apa taubat nasuha? Yang pertama dan yang terakhir, setelah tobat tidak melakukan dosa-dosa lagi. Kenapa tidak melakukan dosa? Ya karena syarat sahnya tobat itu ada 3. Yang satu menyesal karena telah berbuat maksiat. Yang kedua ya meninggalkan maksiat itu segera. Yang ketiga berjanji dalam hati tidak mengulangi perbuatan maksiat yang sama. Nah, ini kulek pun ngoten. Nah, insyaallah tobatnya diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir Allah niku mesti nerima tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selain dosa syirik. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoke gak madakno pangeran karo zat liya karo makhluk liya pun aman. Tobaté insyaallah diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbul. Tidaklah seseorang itu diberikan kemauan untuk sedekah oleh Allah dan dia melakukan sedekah kecuali disediakan diterimanya sedekah. Dadi lek panjenengan niku weweh apapun yang diberikan pada orang lain, jenengan merasa pemberiannya itu sangat sederhana, mungkin ngapunten sawi gak payu, marono sedekah nang tanggane sawi iki sederhana, soalnya sedekah prono gak payu, lombok murah, akhirnya gelem sedekah nang tanggane perkara lombok murah. Coba lombok larang regane 1.000, gak kira sedekah paling didol. Ngono, berhubung lombok murah paling sedekah nang tanggane. Sawi gak payu disedekah nang ya gak apa-apa, iku sedekah krana gak payu ini gak apa-apa. Tapi lek sedekah ya sedekah kan begitu. Tapi prinsipnya kalau orang sedekah ini pasti ya pahalanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya mesti diterima kalau Gusti Allah. Niku ya kudu yakin. Jadi bahkan enten hadis kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufta bainan nas. Bahkan besok sedekah-sedekah yang kita berikan itu di masjid, jenengan nyempungi kelondangan niku lho, nyempungi kotak-kotak niku. Napa ten masjid mriki, napa ten masjid ten griyane, napa jenengan memberikan anak yatim, apa menyantuni fakir miskin, itu besok menjadi perlindungan di yaumil kiamah. Kullu mri'in fi dhilli sadaqati, setiap orang besok di bawah naungan sedekahnya. Hatta yufdha bainan nas, sehingga dihukumi antara manusia sampai maksar, sampai hisab. Sedekah itu akan menaungi kita, akan melindungi kita bi qudratillah. Sing lindungi ya Gusti Allah, tapi berkahnya sedekah akhirnya Allah memberikan perlindungan. Apa? Kenapa orang itu dapat perlindungan? Karena waktu hidupnya di dunia mau bersedekah. Sedekah niku nggih padha karo istighfar niku. Termasuk sedekah ini solusi dari berbagai macam persoalan. Kalau wau sampun kita aturaken ceritane Hasan Basri, ana masalah ini gak duwe anak kon istighfar, wong melarat kon istighfar, paceklik kon istighfar. Paling mboten ngeten logikane iku, wong gak duwe apa-apa kon istighfar. Wong istighfar iku lak eling Gusti Allah. Insyaallah lek eling Gusti Allah iku gak eling luwe. Astagfirullahaladzim, gak eling luwe, wong ora maca istighfar kok eling luwe. Lek eling luwe berarti wonge gak khusuk. Gak khusuk kali Gusti Allah ya pancet luwe. Tapi lek dikai maca istighfar ya insyaallah terhibur. Paling tidak terhibur wis nyambut gawe. Ora berarti maca istighfar gak gelem nyambut gawe nggih salah, nggih tetep ikhtiar. Tapi istighfar niku dikatahi nggo cek rada ayem atine, dosane disepiro, malih dodo niku jembar, gak rumangsa sumpek krana gak duwe apa-apa, diparingi jembar kali Gusti Allah. Dadi sing terakhir itu masalah sedekah. Sedekah niku penting. Jadi malah kula nukil beberapa hadis nggih tentang sedekah. Lah niki
jenengan lek semerap atharis sedekah, fungsi sedekah. Wa min athariya annas sedekata taqau fi yadillah. Sebagian daripada asarnya, asar itu sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan. Lek cara Jawa labet atau sesuatu yang berdampak positif gampanganipun. Jadi wa min athariya, salah satu dampak positif dari sedekah annas sedekata taqau fi yadillah. Sedekah itu nyampe pada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya barangnya halal. Barangnya kudu halal. Jadi diperlunya dengan cara halal. Lek cara haram yo gak diterima karo Gusti Allah, gak sampai nang Gusti Allah. Terus yang disedekahkan niku barang apik. Soalnya pangeran gak gelem delok barang elek. Makanya lek sedekah pun sampai milih sing elek. Jenengan panen wapel sing apik-apik didol. Sing D dikekno tanggane. Ngene iki ya gak gelem pangeran ngeten iki. Jadi lek iso dikekno tanggane ya ABCD, ABCD kabeh dirampet. Sing apik ana, sing elek ya ana, cek ketok akeh. Sing apik tok kok gak oleh kaya, nanti dirampet kabeh misale ngoten niku. Dadi ini sedekah nyampe ngene Gusti Allah. Syaraté sedekah barang halal sing dokano ya halal thayyib ya barang sing api. Gak gelem Gusti Allah engko sedekah kacang ijo utawa beras campur krikil ya pedhi. Gak gelem Gusti Allah nrimo barang elek ngoten niku. Sing nomor 2 wa inna tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang kedua fungsinya adalah bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata muring-muring sebab awe dosa kena sedekah, gak sida muring-muring. Termasuk sajane awake ana tulisane gak selamat. Lah kok kate berangkat ngekek makelar 2000, 5000, 10.000 malih dadi selamat niki terus. Nah, jadi termasuk sedekah itu memadamkan marahnya Allah. Yang ketiga wa anna tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala, belai, bencana, sedekah. Cobalah jenengan sedekah tiap hari insyaallah mungkin selamat. Cuma ya ojo sedekah bendina marung nggih omah di pinggir kali iku jenenge nantang perkara. Ya gak oleh ngono iku nyacak sih aku tak sedekah apalagi sedekahnya kan gak niat tapi digawe cacaan ya gak boleh. Kayak doa tadi doa kok digawe uji coba. Sedekah juga digawe uji coba. Nyacak sih aku tak sedekah. Jare pengajian mau lek sedekah kok jare terhindar dari bala. Aku tak nggih omah pinggir kali, aku tak sedekah. Ya sosok katut barang aja niku. Enggak oleh ngoten niku, sesuatu yang khilafus syar'i niku. Jadi niku enggak muafiqun li syariatil islamiyah, enggak sesuai dengan syariat. Nek syariat iki nggih omah ya di tempat sing aman, marang ngono ya sedekah niku aman. Kemudian berikutnya yang keempat, jadi fungsinya sedekah wa tazitu fil umri, menambah berkahnya umur dan menambah umur bi qudratillah. Lek biyen keterangannya kan menambah umur, menambah berkahnya umurnya manfaat. Tapi ndelok ceritane santri Nabi Ibrahim kula mboten cerita karena sudah pernah cerita. Ya, sing wong ditekani malaikat Israel sing kok bengi kate nikah, menikati nikah marang nunggu bengi jari jam 12 mati. Akhirnya memberikan separuh harta bendanya, akhirnya umurnya ditambah panjang sampai 70-an, sampai dua anak, dua putu oleh Allah. Berkahnya sedekah. Jadi bukan hanya menambah berkahnya umur, tapi memang bisa menambah umur, tapi bi qudratillah, dengan izin Allah. Allah kate nambah ya iso ae, masih wis dicatet niku. Yang terakhir, yang kelima, berkah sedekah wa tadfa'u maitatasu, menghindarkan dari mati jelek. Mati jelek iki mbok kendhat mbok ya apa niku. Nah niku mbok pokoke mati elek, mati dirasani nek wong niki termasuk mati nika apik. Jadi mati ini tadi fitnatil mahya wal mamat. Makanya kita oleh Kanjeng Nabi itu disuruh minta perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat. Soalnya wong mati kadang-kadang ono fitnah sik dirasani ngalor ngidul berarti kena fitnatil mamat. Lek fitnatil mahya ya wong urip wis apik tapi sik dirasani ngalor ngidul ini kena fitnah urip. Pun mekaten keterangan jadi 5 hal yang kita lakukan akan disediakan 5 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan untuk menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang ahli doa, menjadi orang yang ahli beristighfar, menjadi orang tawabin, orang yang ahli tobat, dan menjadi orang yang ahli sedekah. Insyaallah dengan demikian kita akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa bil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana waqfatna wa fat man ma'ana wa ballighna balligh man ma'ana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Ikhtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بإحسان واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.